Keputusan menjadi seorang petani merupakan hal yang mulia. Selain profesi ini memberikan bahan makanan kepada orang lain, petani juga bisa menjaga keseimbangan alam, menjaga dan memelihara ciptaan Sang Kuasa. Namun, menjadi seorang petani juga bisa menjadi profesi yang kurang menguntungkan, terutama dalam hal pemasaran. Adanya monopoli harga dari para tengkulak dan alur pemasaran yang kurang memihak telah meletakkan petani dalam kungkungan serta mematikan posisi tawar petani terhadap harga produknya. Untuk memutus rantai pemasaran yang kurang memihak petani, maka diperlukan strategi dan kerjasama untuk mencari peluang-peluang yang lebih menguntungkan petani. Nah, di sini kan yang ngatur harga si tengkulak itu sendiri, Mas. Harga mau dikasih berapa juga informasinya kan dari tengkulak itu sendiri. Sementara petani kan informasinya cuma dari tetangga, lakunya berapa kan begitu. Jadi harga masing-masing petani juga berbeda-beda, Mas. Saat ini masih kita mengikut saja, belum bisa mandiri dalam arti menentukan harga sendiri. Kita masih mengikuti tengkulak, sementara tengkulak saja juga ya belum begitu berpihak pada petani. CIP, sebuah lembaga yang memiliki perhatian terhadap masalah pertanian, terutama dalam hal pemasaran, bekerja sama dengan LPTP, mengadakan suatu kegiatan yang bernama FBS atau Farmer Business School. Tujuan dari FBS adalah 1. Secara umum mempelajari sistem pertanian secara luas yang lebih menguntungkan bagi petani. 2. Mencari peluang inovasi pasar untuk menyusun strategi, kepercayaan, koordinasi, kerjasama antar petani, produsen, dan pelaku pasar. 3. Meningkatkan posisi tawar dan keberlanjutan penghidupan petani sayur. Sedangkan tujuan khusus dari pelaksanaan FBS adalah 1. Mengidentifikasi dan menganalisis aktor pasar dan peranannya. 2. Melakukan analisis dan prioritas peluang pasar. 3. Mengembangkan inovasi, melakukan riset dalam menyiasati pasar. 4. Mengembangkan strategi untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk. 5. Serta mengembangkan kepercayaan bisnis. Sebelum memasuki tahapan FBS, diperlukan pertemuan persiapan dengan kelompok tani yang bertujuan untuk penjajakan dan penentuan lokasi FBS. Lokasi FBS ditentukan berdasarkan ketertarikan dan antusiasme peserta yang sebagian besar relatif berusia muda dan aktif. Selain itu, dilakukan pula penyusunan draft modul dan bahan belajar FBS, perumusan pembagian peran antar lembaga dan dinas. Tahapan FBS. Dalam menjadikan pelaksanaan FBS sukses, maka diperlukan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah kontrak belajar. Kontrak belajar dilakukan untuk membangun kesepakatan antara tim fasilitator dengan peserta dalam melakukan seluruh rangkaian kegiatan. Dalam tahap ini pula, dilakukan pre-test yang bertujuan untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan dan kemampuan peserta tentang pemasaran produk, sekaligus sebagai bahan evaluasi di akhir kegiatan. Tahap selanjutnya adalah pemaparan konsep pemasaran. Konsep pemasaran perlu untuk dibahas mengingat posisi tawar petani selaku produsen lemah, sehingga berakibat lemahnya petani dalam menentukan harga produk
serta ketidaktahuan petani mengenai selera pasar. Sehingga FBS berusaha merubah konsep penjualan yang hanya berfokus pada promosi dan laba ke konsep pemasaran yang lebih menekankan pada kepuasan konsumen. Tahap persiapan kunjungan pasar. Persiapan ini merupakan serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan kunjungan pasar, mulai dari menggagas perencanaan dan bentuk pemasaran kentang di Cirebon, Yogyakarta, dan Solo, penyusunan dan penyempurnaan draft pertanyaan untuk masing-masing pelaku pasar, baik pasar modern, pasar tradisional, serta home industry, serta perencanaan pemberangkatan peserta. Tahap selanjutnya adalah kunjungan pasar. Kunjungan pasar ini diharapkan petani tahu sebenarnya kemana produk mereka dipasarkan dan tahu berapa harga produksi mereka di pasaran tanpa harus melewati tengkulak atau pengepul. Tahap selanjutnya adalah analisis hasil kunjungan. Analisa dilakukan untuk mengetahui informasi apa saja yang didapatkan selama kunjungan pasar, seperti asal produk, harga produk, jenis produksi yang diminati, peluang-peluang serta ancaman, baik di pasar tradisional atau pasar modern. Hasil analisa ini nanti akan digunakan untuk bahan analisis SWOT dan pembahasan mengenai kekuatan dan kelemahan pada pertemuan selanjutnya. Pembahasan kekuatan dan kelemahan ini meliputi aset, produksi, pasca produksi, modal, jaringan kerja, dan organisasi petani. Pertemuan pelaku pasar. Pertemuan pelaku pasar dilakukan untuk mengetahui peluang-peluang kerjasama atau menjalin relasi bisnis. Pertemuan ini dilanjutkan dengan berdiskusi dengan para pelaku pasar, baik pasar tradisional maupun para manajer di pasar modern. Bentuk dari pertemuan ini bisa dilakukan dengan cara para peserta mendatangi para pedagang, atau bisa juga peserta mengundang para pelaku pasar. Inovasi. Inovasi dilakukan dengan melakukan grading, packing, dan labeling. Grading dilakukan untuk memilah ukuran besar kecil kentang ABC, AL, DN, TO, PL, dan rindil sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian juga melakukan packing dengan uji coba memberikan kemasan produk, baik kemasan plastik maupun kemasan jaring, serta pemberian label pada kemasan produk. Sehingga kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penampilan yang menarik pada produk, sehingga diharapkan dapat menarik perhatian calon konsumen. Dalam inovasi ini pula dilakukan penghitungan biaya. Uji inovasi. Setelah memberikan kemasan pada produk, maka tahap selanjutnya dilakukan uji inovasi dengan menguji coba memasarkan produk, baik curah maupun produk kemasan, baik ke pasar tradisional maupun ke supermarket, mall, yang merupakan pasar modern. Pengamatan dan analisis uji inovasi.
Produk yang telah dipasarkan diamati untuk mengetahui laku tidaknya produk, termasuk seberapa besar minat konsumen terhadap produk. Berikut perhitungan BOP dan persen keuntungan dari setiap produk yang telah dan akan dipasarkan. Selain itu juga dilakukan proses sharing atau penyampaian pendapat baik dari peserta, fasilitator maupun pelaku pasar. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada para petani seperti apa bisnis plan sebenarnya, kemudian melakukan penyusunan bisnis plan. Pertemuan dengan lembaga terkait. Pertemuan dengan lembaga terkait dimaksudkan untuk mengetahui jasa-jasa pelayanan bisnis. Kalau keadaannya banyak, itu harganya saya sih belum tahu. Tahap selanjutnya adalah tahap penguatan kelompok. Tahap revisi perencanaan bisnis. Sesuai dengan namanya, tahap ini dilakukan untuk revisi atau penyempurnaan dari rencana bisnis yang telah disusun, sehingga diharapkan bisnis yang akan dijalankan bisa berhasil. Launching produk atau peluncuran produk. Tahap terakhir dari pelaksanaan FBS adalah peluncuran produk. Sampaikan juga bahwa kegiatan ini rencananya tepat. Dari serangkaian kegiatan FBS diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petani. Pemotongan alur pemasaran yang melewati Calo dan Tengkulak akan lebih memberikan keuntungan sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian petani. Jika bisa dapat keuntungan lebih, mengapa tidak?